Dari sebuah sofa, tanpa sorot mengasihani, Max memandang dingin pada wanita yang menahan desis pedih pada sekujur tubuhnya yang di beberapa bagian kulit putih pucatnya terdapat lebam berwarna kebiruan. Berbalut selimut berwarna putih yang selalu disediakan di ranjang tempat istirahatnya ketika di kantor, wanita itu berbaring miring dengan tubuh meringkuk dan wajah tertunduk, sekali mengusap bahunya yang sempat menghantam keras ujung ranjang. Tubuh rapuhnya seperti diremukkan. Namun untuk mengeluh sedikit saja tidak berani ia utarakan. Dia yang memaksa pria itu meredakan gairah yang seakan membunuhnya perlahan-lahan. Ia sadar, dirinya harus menerima segala konsekuensinya, dan tidak berani mengeluhkan ketika pria itu tanpa segan-segan melakukannya dengan brutal. Holy crap! Rose menarik napas, memberanikan diri untuk menggerakkan bola matanya ke atas, menatap pria yang beberapa jam yang lalu menguasai tubuhnya tanpa sedikit pun ia bisa memberikan perlawanan. Wanita itu membasahi bibir dan kerongkongannya sebelum berkata dengan nada mencicit, "Kau masih di sini." Dirinya belum ingin turun dari ranjang. Selain merasakan pedih pada bagian intim yang entah bagaimana keadaannya kini. Lukakah? Atau berdarahkah? Rose merasa tubuhnya tidak ada tenaga lagi untuk bergerak sedikit saja, ketika selama beberapa jam yang lalu dirinya dijadikan samsak hidup. Apa tujuanmu yang sebenarnya, Rose? Rose memejamkan kedua matanya. Bibir tipisnya tertutup rapat. Wanita itu mencerna pertanyaan Max baik-baik. Pertanyaan itu seolah menyudutkannya bahwa dialah dalang di balik semua ini. Rose menggeleng lemah lalu matanya menerawang menatap langit-langit kantornya. Kamu tidak akan percaya jika aku katakan, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Sit, tangan Max mengepal. Pria itu menahan diri untuk tidak kembali memaki. Sialan. Siapa yang menjebaknya? Siapa yang memberikan obat perangsang itu pada minumannya? Dia sudah menghubungi temannya untuk menyelidiki Bert, bodyguard Rose yang dipekerjakan oleh Kenrick untuk Raina dan menceritakan segalanya. Namun tentunya, tidak dengan adegan bercinta yang ia lakukan bersama Rose. Mungkin saja tidak tepat jika disebut bercinta, karena bercinta adalah penyatuan dua insan manusia yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan dan kemarahan. Tapi untuk apa Bert menjebaknya? Dia merasa tidak mengenal bodyguard itu. Apa mungkin Kenrick yang menyuruhnya? Atau bahkan Raina? Sid. Max mengurut pelipis. Sekarang ia merasa benar-benar buntu. Max. Maaf. Mata tajam itu sejenak mengerjap. Max yang duduk sembari menumpu wajahnya dengan tangan kini menatap Rose yang kini menekuk lututnya. Aku benar-benar tidak pernah berusaha menjebakmu seperti ini. Aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kedua mata yang terpejam erat, Rose menenggelamkan wajahnya di atas lutut. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Aku tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban darimu. Kita lupakan saja apa yang terjadi hari ini. Aku memang akan melupakan apa yang terjadi hari ini tanpa kamu minta. Itu juga kan yang kau mau. Rose mengangkat pandangannya untuk menatap pria yang kini berbicara padanya dengan nada sinis. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Tidak berminat untuk menjawab ucapan sarkas Max kepadanya. Pria itu pasti sangat membencinya. Jelas saja. Jadi percuma saja dijawab. Itu hanya akan membuat dirinya semakin dibenci. Kalau efek dari obatnya sudah mereda kau boleh pergi. Rose kembali merebahkan tubuhnya ke ranjang. Ia tidak memiliki daya untuk berdebat dengan Max sekarang. Aku mau tidur. Kau pikir aku juga tidak lelah? Meringis menahan nyeri tubuhnya, Rose mengabaikan perkataan Max dan mulai memejamkan matanya. Tidurnya tidak terasa nyenyak sama sekali. Beberapa kali ia bergerak, beberapa kali pula ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya kian menjadi. Sial. Wanita itu memukul kepala, sebelum kemudian bangkit perlahan, dengan tubuh polos yang masih tergulung dalam selimut. Rose kemudian memutuskan untuk turun dari ranjang. Selain karena tubuhnya yang terasa nyeri,
ia juga merasa haus dan lapar. Bayangkan saja, sejak sore tadi ia terkurung di tempat ini dan sekarang sudah menjelang tengah malam. Menahan desis sakit pada pergelangan tangan yang tercetak biru, juga beberapa tanda merah di sekujur tubuh, Rose melepaskan selimut yang membungkus tubuhnya. Ia meringis ketika memiringkan tubuh, merasa sakit ketika meraba pantatnya yang memerah. Astaga! Di sana pedih sekali. Max berubah menjadi manusia tidak berperi kemanusiaan. Pria itu telah menyiksanya hingga seperti ini. Masih terbayang dalam benaknya saat tangan besar itu memukulnya dengan keras. Plak! Ah! Rose kembali memekik, ketika untuk yang kesekian kali, Max yang tengah fokus mencari nikmatnya di belakang sana, memukul pantat Rose cukup keras. Dirinya bahkan hanya bisa menganga dengan wajah memerah. Lututnya tidak sanggup menahan tubuh yang seperti diluluhlantakkan dalam waktu sekejap. Wanita itu terpejam kuat. Ketika ingatannya kembali terulang dan erangwannya kembali terngiang. Rasanya ia tidak bisa percaya, di balik kesakitan yang dialaminya, dia sempat melenguh penuh kenikmatan. Sialan! Rose kembali meliarkan pandangannya sebelum akhirnya berhenti pada sosok pria yang tertidur pulas di atas sofa. Max. Sampai saat ini dia masih tidak percaya, pria yang bersama dengannya di dalam ruangan ini adalah Max. Mendesah pelan, Rose segera berjalan terlatih menuju ke kamar mandi dan membersihkan diri. Setelahnya memakai kembali bajunya yang untungnya masih ada beberapa setel pakaian bersih yang ia tinggal di kantor. Bergerak mundur sambil menatap Max yang masih tertidur pulas di atas sofa, wanita itu menuju ke arah lemari pendingin dan senyumnya langsung mereka saat ia temukan beberapa buah-buahan dan juga kue-kue manis, serta minuman kalengan yang berjajar di pintunya. Namun ketika tangannya ingin meraihnya, ia urungkan. Bagaimana jika ada yang memberikan obat perangsang juga di sana? Jika iya, dan ia memakannya. Rose menghela napas panjang lalu membekap tubuhnya sendiri. Bagaimana mungkin ia membiarkan tubuhnya terjebak untuk kedua kali? Dia bisa mati di sini. Dia memang bukan perempuan baik-baik. Dia memang pernah bekerja sebagai cigarette girl. Tapi dia hanya melakukannya sebatas making out, tak lebih. Baru sekali ini ia melakukannya. Dan kalau sampai dia terpengaruh oleh obat sialan itu lagi dan meminta Max membantunya terbebas dari pengaruh obat itu. Apa kabar dengan tubuh dan hatinya? Rose menatap lengannya yang membiru sebelum menahan napas lantaran rasa ngeri. Max bisa-bisa akan membunuhnya. Ark. Frustasi, Rose kembali berjalan terlatih menuju keranjang. Namun baru beberapa langkah ia berjalan terdengar suara teriakan Max. Jangan. Jangan. Aku mohon. Jangan pukul aku. Terhenyak dengan suara rintihan yang cukup keras. Rose langsung berbalik, melupakan perutnya yang keroncongan. Wanita itu melangkah cepat menuju ke arah sofa, bahkan tanpa ia rasakan lagi sakit di selangkangannya bagian dalam. Set. Max. Rose duduk bersimpuh di sisi sofa, tangannya terulur untuk menyentuh bahu pria itu yang bergerak gelisah dengan tubuh yang berkeringat. Pria itu pasti mimpi buruk. Max. Bangun, Max. Max. Perlahan, pria itu sedikit merasa tenang. Kepalanya tidak lagi bergerak gelisah seperti tadi, dan tangannya kembali terkulai di sisi tubuh. Maximilian Perez. Pria yang memiliki marga dari sang ibu karena dia jelas-jelas tidak diakui sebagai keluarga regen. Tanpa sadar, Rose membelai wajah pria yang kini tertidur pulas di hadapannya. Wajah tampan yang dipahat sempurna oleh Sang Maha Pencipta, wajah yang mampu menaklukkan setiap wanita, namun kenapa menjadi sosok iblis ketika bersamanya? Maafkan aku, Max. Aku yang telah merenggut keperjakaanmu. Namun kau juga yang telah merenggut keperawananku. Setelah hari ini, kita akan meneruskan hidup masing-masing tanpa saling mengganggu satu sama lain. Terima kasih telah memberikan pengalaman pertama bagiku. Meski hanya karena obat sialan itu, dan itu buruk. Rose mengecup lembut kening Max, perlahan agar tidak membuatnya bangun.
Wanita itu lalu berbalik kembali berjalan terlatih ke arah pintu, sebelum mengambil clutch miliknya lalu menutup pintu kantornya dari luar. Max perlahan membuka kelopak matanya memperhatikan netra secerah langit miliknya. Dadanya berdegup dengan kencang. Ia terpaku, memikirkan kata-kata Rose yang entah mengapa membuat hatinya terasa tercubit. Dan itu sakit. Maaf, desisnya sembari menelan ludah. Maaf. Maafkan aku. Akhirnya kau datang, Rose. Safira mencium pipi kiri dan kanan Rose lalu memeluk wanita itu dengan hangat. Auntie menunggumu dari tadi malam, sayang. Kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi? Rose tidak langsung menjawab membuat Safira bertanya-tanya. Selama mengenalnya, Safira nyaris tidak pernah melihat Rose semurung ini. Wanita itu selalu tersenyum kepadanya dan juga kepada Raina. Dan ketika wanita yang menjadi sahabat putrinya selama bertahun-tahun itu menatapnya dalam-dalam, Safira tahu ada yang tidak beres. Sayang, tanya Safira menghampiri wanita itu, menyentuh lengannya untuk menarik perhatian, ada apa? Apakah kau sakit? Rose menggeleng pelan sembari menarik napas dalam. Ia merapikan anak rambutnya yang lepas dari sanggul sederhananya lalu mengaitkannya ke telinga. Aku baik-baik saja, Auntie. Safira tersenyum, lalu menepuk pundak Rose perlahan. Auntie mau minta tolong padamu untuk mengantarkan Auntie ke rumah sakit, nak. Siapa yang sakit, Auntie? Apakah Raina? Tanyanya sambil mundur selangkah, menjaga jarak sekaligus untuk mengamati bahasa tubuh Safira dari jauh, memastikan bahwa wanita di hadapannya itu sedang berbicara dengan serius. Bukan. Tidak. Ah, maksud Auntie, Damian. Auntie ingin menjenguk Damian. Damian. Sekali lagi terdengar helaan napas dalam Safira, saudara angkat Raina beda ibu, nak. Wanita itu terdiam sejenak, Mami Weni menelpon Auntie kemarin dan mengatakan jika Damian koma. Auntie ingin datang sendiri ke rumah sakit dilarang oleh beberapa bodyguard yang disuruh Kenrick menjaga Auntie. Jadi Auntie meminta tolong padamu untuk mengantar Auntie ke rumah sakit, sayang. Rose menelan ludah. Dia belum benar-benar fit hari ini. Ia masih butuh istirahat. Setelah semalam ia meninggalkan Max sendiri di ruang kantornya, semalaman Rose tidak bisa memejamkan mata. Ia terus menangis hingga ia harus mengompres matanya selama berjam-jam dan memeriksakan diri ke dokter pagi tadi. Dan Max. Rose sepertinya tidak akan ambil pusing, bagaimana dan di mana pria itu saat ini. Rose kembali menelan ludah, kembali menimbang-nimbang, menatap Safira sekali lagi sebelum membuka mulutnya. Baiklah Auntie. Aku akan mengantar Auntie ke rumah sakit. Terima kasih, sayang. Wanita itu segera menarik tangan Rose dan mengandeng tangannya dengan cepat. Tanpa sadar, Rose meringis menahan nyeri di pangkal pahanya. Meskipun semalam ia sudah menelan obat anti nyeri tapi tetap saja tidak bisa mengurangi sakitnya. Rose, kau kenapa? Tidak. Tidak apa-apa, Auntie, jawabnya sembari berusaha tersenyum meski rasa sakit itu membuat keringat dingin membasahi pelipisnya dan sekujur tubuh. Wanita itu hanya diam sepanjang perjalanan. Ia menyetir tanpa ada perubahan mimik wajah yang berarti meski beberapa kali Safira sempat menaikkan suaranya karena Rose terlalu lama menjawab pertanyaannya. Wanita itu kembali larut dengan pikirannya sendiri sementara Safira yang menyerah untuk bertanya memutuskan diam seraya membuang pandangan keluar jendela. Mobil yang mereka tumpangi menerobos lalu lintas padat kota Jakarta menuju ke rumah sakit yang ada di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan yang ternyata memakan waktu cukup banyak itu, Rose tidak henti-hentinya berpikir, bagaimana nantinya ia harus bersikap ketika bertemu kembali dengan Max. Apa dia akan pura-pura tidak kenal? Apa dia akan sakit hati? Atau justru dirinya akan jatuh dalam tangis yang tak berkesudahan? Mengingat mereka kemarin melakukannya tanpa pengaman. Bertahun-tahun ia berjuang sangat-sangat keras untuk menjaga kegadisannya hanya untuk suaminya kelak. Namun, dengan mudahnya ia menyerahkan begitu saja pada pria yang bahkan tidak menghargainya.
Sungguh, bukan perlakuan lembut yang ia dapatkan, tapi perlakuan kasar yang sepertinya akan membuatnya trauma untuk kembali bercinta. Ya Tuhan. Rose menarik napas panjang. Embusan yang dilakukannya menimbulkan debas yang cukup keras. Safira meliriknya sedikit. Ada binar kekhawatiran melintas, tapi wanita setengah baya itu tetap terlihat tenang. Ia hanya ingin memberikan Rose privasi tanpa kepo untuk mengorek lebih detail. Karena jika wanita yang telah dirinya anggap seperti putrinya sendiri itu percaya kepadanya, Rose pasti akan menceritakan segala kegundahannya tanpa ia tanya. Kita sudah sampai, lirih Rose sambil membelokkan mobilnya ke pelataran rumah sakit. Matanya menatap nanar pada gedung berlantai 10 berbentuk asimetris dengan kaca berwarna biru secerah langit itu. Warna yang mengingatkan Rose pada mata Max yang menyilaukan. Satu desahan kembali terdengar. Lalu ditepisnya kuat-kuat. Kau boleh menunggu di kafe depan rumah sakit, atau kau ikut Auntie masuk, sayang. Aku menunggu saja di kafe, Auntie. Baiklah. Rose memarkir mobilnya dengan cekatan. Lalu membukakan pintu untuk Safira. Auntie akan menelponmu ketika selesai. Rose mengangguk sembari tersenyum tipis. Auntie tenang saja. Aku akan menunggu di kafe itu. Safira mengangguk pelan lalu berbaik. Ia berjalan dengan gontai memasuki lobi rumah sakit. Tanpa sadar, wanita yang masih tampak cantik di usianya yang sudah tak lagi muda itu mencengkeram erat ujung bajunya. Hatinya gamang. Bertahun-tahun ia mencium bau rumah sakit, namun tak membuatnya lebih santai dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah sakit. Safira menyeret langkahnya bergerak menuju lift. Ruangan sempit berbentuk kubus dan berhias kayu yang dipelitur mengilap begitu dominan di dalam. Aroma hutan yang khas membuatnya merasa sedikit tenang. Wanita itu menekan angka 10 dan seketika itu juga lift bergerak perlahan menjauhi permukaan bumi. Safira merasakan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia benar-benar gugup. Wanita itu memejamkan mata sejenak. Berusaha mengosongkan pikiran dengan menarik napas yang panjang dan dalam. Sayang, tubuh Safira tidak banyak menuruti kemauannya. Debar jantung wanita itu semakin menggila ketika pintu lift terbuka. Berulang kali ia menenteramkan batinnya yang bergemuruh. Ia tidak boleh jatuh. Dia harus tegar. Tidak semua orang akan meninggal di rumah sakit. Dan meskipun tidak di rumah sakit, semua manusia pasti akan menemui ajalnya. Titik. Bukankah setiap yang bernyawa di dunia ini pasti akan mati? Safira menghela napas ketika dia berhenti di depan sebuah ruangan. Rahangnya mengeras sejenak, lalu dengan gerakan efisien dia membuka pintunya. Masih di depan pintu yang baru saja ia buka, Safira bergeming. Semua kata-kata yang ingin ia tanyakan menguap lenyap dalam air bah pertanyaan baru di kepalanya. Di ruangan yang didominasi warna putih itu, sesosok pria terbaring di atas kasur. Selang infus tertanam di tangan kirinya, sementara berbagai peralatan lain menempel di tubuhnya. Mata pria itu terpejam erat. Tidak terlihat kilau semangat yang terpancar di sana. Cahaya matahari dari jendela berkaca lebar terhalang gorden tebal yang juga berwarna putih menambah suasana duka yang begitu kental di dalamnya. Safira mendekat tanpa sadar. Keingintahuannya membuat langkah kakinya terdengar perlahan di atas lantai marmer yang dingin. Separuh hatinya menyangkal dan berharap sosok yang kini terbaring lemah itu akan baik-baik saja. Namun melihat begitu banyaknya luka di tubuhnya, membuat Safira berulang kali menelan salivanya. Damian. Kau baru datang, Safira. Weni. Safira menoleh perlahan pada sosok wanita yang baru saja keluar dari kamar mandi. Weni mengangguk pelan lalu berjalan menuju ke tempat Damian terbaring. Wanita itu mengangkat tangan kiri Damian yang berselang infus itu lalu meremasnya pelan. Nak, Mama Safira datang menjengukmu, sayang, ucapnya sambil menunduk, berbisik di telinga Damian, apa kau tidak ingin menyapanya? Safira mengusap kedua sudut matanya yang mulai memburam.
Matanya menatap tubuh yang tergolek lemas berselimut putih tebal itu meski udara di ruangan ini terasa hangat. Ah, kemana hilangnya tubuh atletis yang dulu sangat mengagumkan? Kemana hilangnya semangat yang tak pernah lepas dari jiwanya? Damian, ini Mama Safira, nak. Safira merasakan dadanya tercabik, saat tak mendengar jawaban dari suara bariton khas yang dulu pernah didengarnya. Dan ketika tangannya menggapai tangan pucat itu, Safira sadar, ia tak pernah bisa membenci Damian. Damian koma sudah beberapa hari, Safira, bisik Weni lagi. Tangan kirinya meraba-raba tepi ranjang berusaha mengambil pengendali kasur agar bisa sedikit ia tegakkan. Ya, Safira hanya mengangguk lemah, sebelum kemudian ia duduk di tepi ranjang. Weni memiringkan tubuh Damian dan menaburkan bedak bayi di punggung pria itu, kemudian mengoleskan salep di sekujur tubuhnya yang penuh luka. Membuat Safira berusaha sekuat tenaga untuk tetap terlihat tenang, namun ia tidak bisa menahan gelombang duka yang terus mendesak air matanya untuk tumpah begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Weni berusaha tersenyum. Sebuah tarikan bibir yang bagi Safira terlihat seperti lengkungan kepedihan. Mobil Damian menghantam truk yang akan menabrakku. Astaga! Bagaimana bisa? Safira menarik napas berusaha menahan isakannya. Apakah pengemudi truk itu mabuk? Saat itulah ia merasakan tangan Weni menggenggam erat jemarinya, bukan. Tapi ada seseorang yang mengincar nyawaku, Safira. Apa? Potong Safira penuh keterkejutan. Netra hitamnya membelalak lebar. Siapa dia, Weni? Kenrik, Weni mengatur napasnya, aku tahu kau tidak akan percaya begitu saja. Tapi beberapa hari ini ada teror menakutkan yang dikirimkan untuk Damian. Ada embusan napas panjang menjeda, sebelah tangan yang menurut peneror itu adalah tangan seseorang yang terkasih. Entah apa maksudnya. Ya Tuhan. Weni berdeham berusaha menyusun seluruh kekuatannya untuk lanjut bicara, aku rasa, semua ini berhubungan dengan harta warisan Regen dan surat wasiat dari Papi, Safira. Aku akan memberikan salinannya padamu. Safira berusaha menutupi jemari tangannya yang tampak gugup. Bagaimana mungkin kau bisa memastikan itu ulah Kenrik, Weni? Siapa lagi yang mengharapkan warisan itu jika bukan Kenrik, Safira? Siapa lagi pewaris dari keluarga Regen selain Kenrik? Safira tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Semua di kepalanya terlalu rumit untuk diucapkan dengan kata-kata. Kalau Kenrik menikah dengan Raina, bukankah semua warisan akan jatuh ke tangan mereka? Lalu untuk apa dia ingin membunuhmu dan Damian? Akhirnya hanya itu yang bisa terucap. Pertanyaan yang sedari tadi bercokol di kepalanya yang ia ingin tahu jawabannya. Weni mengangkat bahu kurusnya bimbang, mungkin saja dia tidak benar-benar mencintai Raina, bukan? Dia hanya ingin mendapatkan warisan itu. Lalu dia akan membunuh Raina dan semua keluarganya yang mengetahui perihal warisan itu. Semua itu hanya Tuhan yang tahu, Safira, balasnya muram. Tanpa sadar, air mata Safira kembali menetes. Ia memang tidak pernah tahu perihal perjanjian antara sang mertua dengan pria yang bernama Lord Arthur Regen. Safira juga masih tidak bisa memahami kenapa Kenrik ingin membunuh semua keluarga Chandradinata. Ia masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kenrik ingin membunuh Weni dan Damian. Dan mungkin saja dirinya. Bagaimana bisa?